Isu seputar pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert semakin memanas. Yeah, but my feeling is that a big disappointment. We worked hard as a team, medical staff, local staff, players, everyone really worked hard for this. And what you say, all the results that we had, good and bad results, I think we grew as a team, individual and collectively. Yeah, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia is really tough. It's really tough. Yeah, I'm very disappointed about the result. And not only me, the whole country, the players, the staff. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. Dari penyampaiannya, tidak ada permohonan maaf. Drama baru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan timnas Indonesia di round 4 untuk menuju panggung Piala Dunia, kini muncul kabar panas. Apakah tim kepelatihan Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan? PSSI dikabarkan bisa kena denda besar kalau memutus kontrak Kluivert secara sepihak. Patrick Kluivert, legenda hidup Belanda dan ex-Barcelona, datang ke Indonesia dengan harapan tinggi. Ia digadang-gadang bakal membawa gaya permainan Eropa modern ke skuad Garuda. Tapi, kenyataannya nggak semulus itu. Beberapa laga terakhir bikin banyak fans kecewa. Gaya main dianggap nggak jelas, rotasi pemain bikin bingung, dan hasil di lapangan, ya, jauh dari ekspektasi. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Kluivert memang sosok yang tepat buat timnas, atau justru malah jadi beban baru. Nah, masalah makin rumit karena ternyata kontrak Kluivert dengan PSSI nggak main-main. Menurut bocoran beberapa sumber, ada klausul khusus yang bikin PSSI harus bayar kompensasi gede banget kalau hubungan kerja ini diakhiri sebelum waktunya. Jadi, kalau PSSI benar-benar memecat Kluivert tanpa alasan kuat, bisa-bisa federasi harus siap nombok miliaran rupiah. Makanya, meskipun performa tim lagi disorot, PSSI nggak bisa asal ambil keputusan. Salah langkah, efeknya bisa fatal. Sementara itu, tekanan dari publik terus meningkat. Di media sosial, tagar Kluivert out mulai bermunculan. Banyak yang merasa permainan timnas kehilangan karakter, nggak seagresif dulu. Komentator dan analis juga mulai angkat suara. Disitulah Erik Thohir diskusi sama gue. Gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Kenapa gue dukung? Karena budayanya sama dengan mayoritas pemain yang jadi starter. Akhirnya Kluivert datang, mau nggak mau kita dukung. Kenapa? Karena ini pilihan PSSI. Oke? Apakah gue pilih pelatih Belanda? Iya. Nah, ini menarik masalah kontrak, Greg. Karena ternyata targetnya Coach Patrick 2028 Olimpiade dan 2030 next World Cup. Hah? No way. Iya, itu yang memang yang udah disampaikan. Masa? Ya berarti yang ini ya udah kalah aja gitu memang. Itu pertanyaan gue. Hah? Kenapa? Kenapa Sintayong harus keluar? Keputusan ini kenapa diambil? Oh, iya, bukan karena Sintayong jelek, tapi gue lihat di senior, kalau lu udah 5 tahun, lu 6 kali main, cuma 6 poin, ya harus ada yang diubah. Dan berubah itu saat itu juga, gue bilang. Nggak bisa nunggu lama, dirubahlah ke Kluivert. Kluivert dapat enggak, tapi 3 pertandingan 6 poin juga. Yang membuat kita lolos ke ke putaran keempat. Kasih gue satu video di mana gue jelek-jelekan Sintayong, satu aja. Nggak pernah gue jelek-jelekin Sintayong. Bahkan gue appreciate kau perlu bikin patung untuk Sintayong. Sampai detik ini I don't care, bikin aja nggak masalah. Umum memang pergantian pelatih itu normal. Irak pun mengganti dari Jesus Kasa ke Graham Arnold, di Uzbekistan juga dengan berbagai alasan. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, saya beda atau sama. Tapi menurut saya cara pergantian pelatihnya juga menurut saya kurang elok. Oke. Itu satu. Kedua,
saat itu kita melihat rekam jejak Kluivert juga kurang meyakinkan. Itu betul. Seperti yang tadi Bung Binder katakan, di Curaçao itu dia kalau nggak salah mengganti striker jadi bek kiri itu jadi striker dan nggak jalan. Gelandang jadi striker. Iya, macam-macam lah seperti itu. Dan lucunya kalau kita lihat sekarang Curaçao peringkat 1 nih. Nah, di itu grup. Artinya ini kan dia ngelatih kan beberapa tahun yang lalu. Artinya pemain itu kan ada di situ semua sebenarnya. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa mendahului bahwa dia bakal gagal atau berhasil. Ya, kita berharap dia berhasil. Ya, oke, kita let's do it dengan Patrick Kluivert. Kemudian ya Sheki lawan Australia. Kemudian kita berhasil dua kemenangan berturut-turut. Di situ saya salah satu orang, Bung Binder juga saya tahu banyak yang mengapresiasi kok, terutama Bung Binder, bahwa kita ya fokus dukung timnas yuk, nggak usah lupakan preferensi kita masing-masing nih. Komentator dan analis juga mulai angkat suara. Mereka bilang, strategi yang diterapkan Kluivert belum cocok dengan kultur sepak bola Indonesia. Situasinya kayak bom waktu. Di satu sisi, supporter menuntut perubahan. Di sisi lain, PSSI harus mikir matang-matang biar nggak rugi besar. Kenapa have to change the guy who already have all the answers? Kalau lu ngomongnya begitu, Greg, tadi lu bilang mau nyalahin pemain nggak bisa, mainnya udah bagus kan, dibilang ya. Mau nyalahin Patrick. Kerja keras. Oke, udah kerja keras. Mau nyalahin Patrick nggak bisa, karena Patrick mah dapat tawaran kerja lah ya. Patrick kan dapat kontrak gitu kan. Maksudnya kalau kita jadi Patrick mungkin kita ambil juga. Dan Patrick pasti merasa bahwa kayaknya gue bisa nih, ya kan. Kalau mau nyalahin Patrick nggak bisa. Berarti kan ada yang salah dong. Tetap. In every decision pasti ada yang salah. Seperti aku bilang, there is consequence. Yang harus bertanggung jawabnya siapa? Patricknya. Kan sekarang orang-orang ngomong ganti Patrick, buang Patrick dan sebagainya. Kalau lu nanya gitu, siapa dong yang tanggung jawab harusnya? Kalau gua pas udah gua post, ada 2 post yang ya orang simpulkan dan cari pendapat sendiri lah. Yang pertama, bukan lagi salah siapa, tapi siapa yang berani ngaku salah, itu yang pertama. Karena setelah result gagal ini akhirnya kita udah stop kan. Yang selama ini mungkin punya unek-unek ditahan dulu karena siapa tahu hasilnya benar. Ya jangan kita ungkapin karena kan berarti kita yang salah. Meragukan keputusan mengganti itu. Betul. Nah sekarang begitu akhirnya gagal nih, ke peringkat 2 pun enggak, berarti ada yang memang yang salah dong. Nah daripada nyari siapa, kalau emang kesatria, ya mending mengakui kesalahannya sampai dengan seperti sekarang. Tidak ada ekspektasi sedikit pun bahwa timnas akan lolos ke Piala Dunia, bahkan saat sudah mencapai round 3 dan mengalahkan Arab Saudi. Ekspektasi ke round 4 pun tidak berani dipikirkan saat masih di round 2. Hal ini wajar mengingat timnas di round 2 kalah 5-1 dari Irak di Basra dan hanya meraih hasil seri saat melawan Filipina. Dengan jadwal berat melawan Vietnam, Irak, dan Filipina, mayoritas publik Indonesia tidak berani menaruh harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Munculnya harapan dan kolaborasi kunci. Harapan mulai tumbuh berkat kolaborasi antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui proyek naturalisasi yang diapresiasi luar biasa, serta dukungan fasilitas untuk tim nasional, dan kerjasama dengan pelatih saat itu, Shin Tae-yong. Kehadiran Piala Asia Senior dan U23 bertindak sebagai turbo, yang mengubah mindset dan mentalitas tim, membuat para pemain merasa kuat dan punya chance. Pergantian pelatih pada Januari tanggal 6 dianggap sebagai hal yang normal, apalagi pergantian terjadi bukan karena kekalahan di round 3, timnas justru sebelumnya menang 2-0 melawan Arab Saudi dan Shin Tae-yong seolah sudah menemukan formula defend and counter. Kekhawatiran muncul ketika Patrick Kluivert ditunjuk, karena rekam jejaknya dinilai tidak impresif. Di Curaçao, ia sempat mengubah posisi pemain striker menjadi bek kiri, dan sebaliknya yang tidak berhasil. Meskipun begitu, hadirnya tim kepelatihan dengan nama-nama seperti Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Jordi Cruyff memunculkan sedikit optimisme. Nah sampai situ saya senang, tapi kemudian ya ada 1-2 oknum lah yang kemudian kok mengeluarkan statement yang memecah belah, yang akhirnya membuat suasana ini kurang kondusif. Tapi itu pun kita masih kekeh untuk dukung timnas dengan sepenuh hati kan, Bung. Betul. Sampai ya kita lihat mulai ada FIFA Matchday itu kan kelihatan mulai kelemahan-kelemahannya dikritik. Loh kok perasaan saya ya dikritik kok malah memblacklist orang gitu. Oh, seperti itu. Ada ya? Ada, Bung. Oke. Ada. Nah maksudnya yang kita kritik kan memang fakta, Bung. Memang jelek permainan kita. Nah yang kedua adalah kalau sekarang rame Patrick out, Om Ded, gue ingatkan lagi ke follower gue bahwa di tengah fast track
yang dia ambil keputusan sebagai penerima kerja, gua analogikan kayak ke Disneyland atau ke Dufan. Lu kalau ngambil fast track kan sebenarnya ada rasa nggak enak tuh sama yang ngantri panjang kan. Tapi aku sih nggak ada rasa nggak enak. Ya, I mean, tapi legally lu tuh boleh karena memang boleh dong, iya ada, boleh, iya kan? Iya. Walaupun pas sudah di ujung nih, agak nggak enak sama yang udah di ujung sebelah. Nah, bedanya Disneyland sama Dufan Om Ded, yang di ujung sebelah abis kita naik dia tetap naik. Betul. Ini kan suruh puter balik, pergi nggak jadi ikut naik dia. Yes. Yang udah ngantri panjang tuh, yang udah dari awal, kan gitu. Nah makanya gue bilang sebelum ke ini out, ada pertanyaan siapa yang akhirnya menginterview, menawarkan pekerjaan, dan menyepakati bahwa akhirnya Coach Patrick yang menjadi pelatih. Ya. Karena kembali lagi Coach Patrick kan penerima kerja. Ya. Setelah melalui fase melawan Australia dan meraih 2 kemenangan beruntun, fokus dukungan kepada timnas menguat, meskipun ada oknum yang mengeluarkan statement memecah belah. Namun, kelemahan timnas mulai terlihat saat FIFA Matchday. Kritik yang dilontarkan, yang didasari fakta buruknya permainan, seharusnya diterima untuk evaluasi. Sayangnya, kritik justru direspons dengan hal yang tidak kondusif, dan evaluasi nampaknya tidak dilakukan. Fakta yang mengkhawatirkan adalah, timnas tidak bisa mencetak gol dari open play dalam 2 pertandingan terakhir. Shot on target dari open play di 2 match tersebut hanya tercatat 2 kali, satu oleh Ole di menit ke-79 melawan Arab Saudi, dan satu lagi oleh Kevin Dick di menit ke-65, yang tembakannya pelan dan mudah diselamatkan kiper. Meskipun dukungan telah diberikan, kegagalan timnas untuk minimal mencapai round 5 menjadi hasil yang patut disoroti. Ya sekarang malah, ya karena ini sudah terkonfirmasi ya, sekarang malah Pak manajer timnas saja sekarang udah mulai bicara tentang adanya perdebatan waktu kemarin Coach Patrick memutuskan starting line up di lawan Arab. Dan sekarang katanya berita terakhir mengatakan saya akan kembali ke Jakarta melaporkan semua kepada Exco tentang apa yang saya ketahui sepanjang saya sebagai manajer timnas di saat ini supaya PSSI tidak membuat kesalahan lagi. Itu kata-kata yang gue bisa kutip karena sudah ada di media. Kalau lu mengatakan PSSI tidak melakukan kesalahan lagi, artinya melakukan itu lagi rame. Laginya nih emang ada apa sebelumnya? Iya, berarti melakukan kesalahan dong kalau begitu dong. Kalau menurut statement itu secara psychological. Iya dong, berarti melakukan kesalahan kan? Ada. Gitu. Nah, kalau gue bagi gue alasan yang paling benar dan tepat seharusnya menggantikan seorang Coach Sintayong dengan Coach Patrick Kluivert adalah karena pengen memastikan lebih yakin bahwa dengan Coach Patrick kita lolos. Yes. Udah nggak ada lagi alasan lain kenapa menggantikan pelatih yang sedang dalam track yang punya kans. Selain bahwa gue lebih yakin sama yang ini. Berarti boleh untuk bahwa kita lolos. Berarti bisa dong. That's the only reason you will take him. Makanya kan dibilang tapi itu resiko besar waktu itu kan. Iya. Sekarang kan resiko itu sudah diambil. Iya. Dan ternyata kan gagal. Untuk agar Kluivert mengakui bahwa strategi yang ia pakai tidak sanggup diterapkan, daripada hanya menyatakan bahwa timnas sudah berkembang. Pengakuan ini diharapkan sebagai penjelasan atas ketidaksesuaian strategi yang digunakan. Mengenai minimnya shot on target atau sedikit sekali timnas memiliki tendangan yang mengarah ke gawang yang berdampak pada minimnya jumlah gol yang tercipta selama timnas diasuh oleh Patrick Kluivert, ini sungguh ironis, mengingat Patrick Kluivert adalah salah satu striker yang melegenda yang sangat ditakuti oleh para penjaga gawang di eranya bermain. Ini artinya, Patrick Kluivert dianggap gagal mentransfer skill dan keahliannya kepada striker maupun second striker yang ada di timnas Indonesia. Hal ini sangat nampak di beberapa pertandingan timnas Indonesia. Di pertandingan resmi, jumlah gol yang dicetak pemain timnas Indonesia tergolong sangat sedikit dan berbau keberuntungan. Kalau kita memang lihat ada sesuatu yang tidak normal atau tidak logis, wajar kita kritik. Betul. Tapi kelihatannya, ya sepertinya tidak dilakukan. Buktinya 2 pertandingan kita tidak bisa mencetak gol dari open play kan? Iya, Bang, walaupun di awal kita juga mungkin merasa khawatir dengan pergantian pelatih, ya, tapi tetap kita coba untuk move on, kita tetap support kita tuh tetap sama karena kita support itu timnas, ya kan, dan para pemainnya, dan tentu siapapun pelatihnya kita tunggu hasilnya seperti apa, ya kan. Tapi pada saat sekarang nih, timnas kita ini gagal minimal ke round 5, karena prediksi saya di mana-mana saya bicara bahkan di sini, minimal kita bisa ke round 5 terus kita tunggu lawan kita. Betul. Jadi kalau memang nggak bisa langsung ke World Cup, it's okay. Ya kita
berharap bisa ke round 5 karena sebetulnya materi pemain kita bagus dan seperti yang tadi Bang Harpa katakan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir supportnya dengan pemain-pemain keturunan. Iya. Ya kan sudah hampir maksimal ya. Ada terus kan pemain-pemain baru kan itu kan menambah kualitas sebetulnya. Iya. Tinggal bagaimana pelatih itu bisa meracik lah strategi dia. Oke. Kan hasilnya sekarang ini kan nggak jadi lolos ya, nggak ke round 5, ya apalagi ke World Cup. Dari kacamata pandangan masyarakat awam, dapat dikatakan bahwa kegagalan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di round 4, ketika kalah dari Arab Saudi dan Irak, tampaknya disebabkan oleh kurang tepatnya tim kepelatihan di dalam menentukan skema permainan. Pemilihan pemain yang diturunkan khususnya di starting 11 ketika melawan Arab Saudi yang diikuti dengan lambatnya dilakukan pergantian pemain bahkan ada kesalahan dalam pergantian pemain. Sedangkan di pertandingan melawan Irak, harus diakui bahwa permainan timnas Indonesia di babak pertama sangat menjanjikan. Akan tetapi lagi-lagi, tim kepelatihan tidak memperhitungkan faktor stamina yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Graham Arnold di babak kedua yang berbuah 1 gol. Tapi kan kalau misalnya seseorang mengambil resiko gagal nih misalnya, gue berada di tengah-tengah, gue coba di tengah-tengah. Karena tadi kan emang kita nggak di tengah-tengah? Enggak di tengah-tengah juga, tapi kan tadi ada kata-kata misalnya dari Greg kan siapa yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita resiko deh, kita bisnis ya deh, kita resiko nih. Salah kita. You know, at the end of the day, who will always take this responsibility is the coach. Mau nggak mau, in every situation, mau gimana? Udah ada berita bahwa ternyata yang ditarget ke Coach Patrick ini adalah Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030. Nah, kalau lu ngomongnya begitu berarti udah sampai menuju nanti era Indonesia emas di 2040-an karena ada Indonesia emas 2045. Itulah yang dibawa skemanya. Grand Design. Ya berarti yang ini ya udah kalah aja gitu memang. Itu pertanyaan gue. Kenapa jadi? Kan harusnya alasan paling penting adalah harus ya bisa dikonfirmasi ada itu berita-berita itu. Bukan soal kalah, bukan soal menang, karena nggak mungkin seluruh tim lolos ke Piala Dunia. Tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada. Nah kalau dibilang misalnya skuadnya ini kurang bagus, yang skuad yang lebih minim yang nggak ada, belum ada Ole, belum ada Joe, kita bisa kok menang 2-0. Betul. Kita bisa kok imbang. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada sesuatu yang tidak pas di tim kepelatihan kita. Ya, betul. Jadi itu kira-kira. Ya, itu kan match lawan Arab Saudi. Ya. Nah, setelah kalah lawan Arab Saudi, kemudian jelang pertandingan lawan Irak. Nah, seperti apa harapan dan ekspektasinya? Apakah masih tinggi? Wah, kita bisa nih lawan Irak. Atau ada yang mulai merasa pesimis? Jujur, nggak se-hype ketika kita sebelum lawan Saudi. Agak ada sedikit turun, tapi tentu semangat untuk mendukung itu tidak turun. Realita bahwa di lawan Saudi itu kita babak belur. Saudi itu nggak terlalu bagus mainnya sebenarnya. Sepakat. Mereka banyak mengandalkan gerasak kurusuk, permainan individu. Irak lebih rapi. Unit-unit kecilnya itu lebih jalan. Mereka lebih main secara tim segala macam. Ya masalahnya kita lagi-lagi nggak bisa memanfaatkan kesempatan, Bung. Misalnya saya masih ingat Eliano Renders di kanan. Ole sudah menunggu. Malah umpannya melambungkan. Tinggi ya. Tinggi. Kemudian dari Kevin Dix ya, terlalu pelan. Dan banyaklah beberapa peluang. Zelstra, mohon maaf ya. Zelstra itu di cutback dari kanan oleh tapi bisa diintercept oleh pemain Irak. Padahal dia berada di depan pemain Irak. Betul. Nah, ini mungkin juga karena pemain yang dipilih itu bukan minute play, second play bahkan. Karena tidak main 1 detik pun nih Zelstra di Volendam. 1 detik pun nggak main. Artinya lagi-lagi nih kontradiktif juga nih dengan apa yang dikatakan oleh Kluivert di awal dia penunjukan di Hotel Mulia kan. Dia bilang dia akan memperhatikan minute play. Iya, meskipun Marcelino tidak dibawa. Kalau Marcelino memang katanya hamstring, Bung. Oh, hamstring ya. Oke, cedera ya. Cedera. Dan dia terapi lah di Senayan katanya. Oke. Jadi dari itu saya lihat ya sayang sih. Artinya momentum yang sudah sangat positif ini, vibes yang sudah terbangun, dukungan sudah yang luar biasa masif. Tapi kemudian berantakan karena menurut saya taktik dan strategi yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Kalau memang targetnya sepanjang itu, ya gue termasuk yang nggak bisa setuju Patrick out. Karena ternyata dia ditargetinnya bukan 2026, ditargetinnya 2030. Ya kalau kayak begitu nggak salahnya Patrick dong jadinya. Iya, tapi buat itu apa? bukan salah dia. Tapi buat apa lu ganti semepet itu ketika ternyata targetnya bukan lolos sekarang gitu loh. What's the point of ganti? Lu yakin nggak kita ada kesempatan begini lagi? Masuk aku, kalau targetnya nanti nih. Iya, itu ngapain ganti sekarang? Kenapa nggak tunggu? Let's say, the most realistic thing. Ya, mau menang mau kalah gitu nggak apa-apa. Ada lagi nih. Oke, STY ketika dia gagal, kamu ganti, nobody talk. Betul, maksudnya itu gitu. Nobody complain. Oke, mau Patrick dia with new project, with new ideas, with whatever dia mau terapkan di Indonesia, boleh. Nobody will complain. But
masyarakat kecewa karena kamu ganti orang yang mereka yakin bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia. Gini bro, ada satu, menurut gua bisa ada teori konspirasinya satu lagi. Karena takut kalau menang di tangannya STY. Nggak bisa ganti lu. Why you have to ganti if it's good? Tujuannya bukan buat kita ke Piala Dunia. No, I said kalau kan dia gagal, otomatis kalau dia bawa Indonesia ke Piala Dunia, why you ganti? You just said now, if it's not broken, why you change? Iya memang betul. Memang. Exactly. So, like Jibret bilang, if something, kalau kamu ganti something that is okay, you have to ganti for greater good. If not, what's the point? Makanya resiko yang diambil memang gede banget dan sekarang kan gagal, Om Ded. Dan perlu gue ingatkan juga bahwa cost yang ada juga tinggi. Maksud gue ini kan bukan murni budget PSSI sendiri. APBN terbesar untuk olahraga kan di sepak bola. Iya benar. Gitu, sehingga ini bukan murni modalnya PSSI doang gitu loh. Ada kebijakan negara juga yang mensupport untuk proyek ini gitu loh. Nah kan sekarang akhirnya gagal. Jadi artinya resiko itu bukan cuma tentang seorang figur atau satu organisasi, tapi sebenarnya itu juga bagian dari yang lebih besar lagi. Gitu. Karena itu bukan ininya organisasi itu sendiri doang. Gitu. Ini APBN dan sebagainya nih. Ada juga karena kan emang ada di anggaran. Bener. Tapi yang satu lagi hal yang saya kaget, yang saya baru tahu, ternyata tim kepelatihan ini tidak datang ke Indonesia, tapi mereka langsung kembali ke Belanda. Bukankah? Ini pikiran saya, bukankah setelah pertandingan mereka harus melapor ke federasi, ke Dirtek, mungkin di federasi, di kantor federasi, atau memang nanti mereka akan datang? Mungkin nanti mereka akan datang pada saat akan ada rapat exco yang saya mendapatkan berita ya atau informasi real bahwa kemungkinan pekan depan rapat exco-nya. Apakah nanti mereka akan datang atau memang mereka udah ke Belanda aja seperti turis? Karena ada kawan saya bilang ini turis bukan pelatih. Loh iya dong. Karena datang cuma seminggu. Datang cuma pada saat seminggu sebelum. Walaupun lagi-lagi nih perdebatannya dari netizen kita yang memang top ya, yang budiman dan bijak. Kan para pemain kita kan banyak yang bermain di Eropa. Tapi apakah memang mereka memantau dari stadion? Kan enggak juga. Iya kan? Kalau saya bilang enggak semuanya itu kita lihat dari hitam putih. Artinya ada kepantasan gitu. Setelah gagal loh ini. Setelah gagal, mimpi 280 juta rakyat Indonesia untuk melihat kita lolos Piala 2026. Rasa-rasanya eloknya dia ke Indonesia dulu. Ya kalau lapor bisa aja mungkin lewat Zoom atau lewat apa, kan kurang pantas. Menurut saya sekarang logikanya Bung, datengin supporter ke situ jadi nggak mau. Yang sebenarnya gampang. Oh, di stadion ya? Iya, di stadion, apalagi dia datang ke Indonesia. Jadi no wonder sebenarnya dia nggak mau datang ke situ. Jadi menurut saya tuh double blow ya untuk mereka. Udah nggak datang ke penonton, dia nggak ke Indonesia untuk, sekali lagi bukan soal benar salah, tapi soal kepantasan lah untuk bertanggung jawab bahwa ya laporan segala macam. Habis itu mungkin dia balik, it's okay. Malah saya dapat info terakhir, Patrick Kluivert masih merasa dia layak ya. Saya dapat info nih. Dan dia sedang menyongsong Piala Asia 2027. Itu masih lama kan? Ya maksudnya artinya dia merasa dia kayak nggak ada yang salah nih di belakang. Dia masa lempeng aja gitu mau siap-siap lanjut. Artinya kayak bom waktu. Di satu sisi, supporter menuntut perubahan. Di sisi lain, PSSI harus mikir matang-matang biar nggak rugi besar. Kalau sampai kontrak ini benar-benar bermasalah, dampaknya nggak cuma soal uang. Citra PSSI bisa rusak lagi, sponsor bisa mikir 2 kali buat lanjut kerjasama, dan kepercayaan publik makin turun. Banyak pengamat bilang, solusi terbaik adalah duduk bareng dan cari jalan tengah. PSSI dan Kluivert harus selesaikan ini secara profesional, biar nggak jadi drama panjang yang bikin sepak bola Indonesia makin gaduh. Gue penasaran deh, ke dalam keadaan begini Greg, kalau lu jadi Patrick, lu mundurkan diri apa enggak? Kalau aku punya kontrak, buat apa aku mundur diri? Kalau kontrak aku targetnya 2028. Iya sih ya, tadi ngomongin itu. Buat apa aku mundur diri? Aku pergi minum kopi, thank you.